Indonesia bukan hanya dikenal dengan kekayaan alamnya, tapi juga dikenal dengan kaya akan potensi energi terbarukan. Tapi sayangnya, potensi ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika energi terbarukan ini dikelola dengan baik, bukan hanya mengurangi dampak negatif pada lingkungan, tetapi listrik yang dihasilkan akan jauh lebih murah. Dan hebatnya lagi, energi ini unlimited alias tak akan habis hingga akhir zaman. Hampir semua aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan teknologi modern bergantung pada listrik. Sebagai sumber daya yang serbaguna, listrik memungkinkan otomatisasi, komunikasi global, dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karenanya, di era modern, listrik telah menjadi bagian integral dan sejajar dengan kebutuhan primer. Namun sayang, di abad 21 di mana dalam 2 dekade ke depan menuju Indonesia emas, masih banyak terutama di daerah terpencil dan pelosok negeri yang belum teraliri listrik. Permasalahan listrik di Indonesia memanglah sangat kompleks. Beberapa wilayah tengah mengalami persoalan kelebihan pasokan listrik atau oversupply, bahkan sejak 2022, kelebihan pasokan listrik mencapai 6 gigawatt atau sekitar 15%. Ironisnya, justru beberapa wilayah masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Bahkan, ada yang belum menerima suplai listrik dari pemerintah. Statista mencatat, tingkat elektrifikasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 99,78%. Ini berarti 0,22% dari total populasi Indonesia masih belum memiliki akses listrik atau sekitar 150.000 rumah tangga. Sebut saja di Desa Seilimau dan Desa Setabu, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Para warga di kedua kampung ini mayoritas merupakan pekerja kebun kelapa sawit dan hanya beberapa warga yang memiliki mesin genset untuk penerangan. Salah satu alasan utama sulitnya distribusi listrik ke daerah terpencil adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam, seperti pegunungan dan pulau-pulau kecil. Tantangan ini semakin diperburuk oleh dominasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil, terutama dari bahan baku batu bara, yang saat ini menyumbang sekitar 60% dari total listrik nasional. Kendati batu bara melimpah, biaya operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU tetaplah tinggi, dan dampak negatif pada lingkungan yang dihasilkan pun sangat signifikan. Tak perlu hingga ke tahap mengkonversi batu bara menjadi listrik. Pada saat proses penggalian batu bara saja sudah memberikan dampak negatif pada lingkungan. Padahal, Indonesia mempunyai potensi energi terbarukan yang sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Mulai dari energi surya, di mana sebagian wilayah Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga matahari bisa bersinar sepanjang tahun dan dapat menghasilkan listrik secara terus-menerus. Pilihan lain yaitu hydroenergy. Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi hidro. Selain itu, potensi lainnya juga ada angin. Tercatat, ada sekitar 24 daerah yang telah teridentifikasi memiliki potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan total kapasitas mencapai 1.725 MW, terutama di kawasan timur yang memiliki potensi angin yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah potensi energi terbarukan yang paling besar. Dan hebatnya lagi, tak perlu lagi khawatir akan fluktuatif energi yang dihasilkan, yaitu panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari bumi, sehingga energi yang dihasilkan akan stabil, tidak bergantung pada cuaca dan curah hujan. Hebatnya lagi, energi ini dapat diakses secara gratis dan unlimited. Karena panas yang dihasilkan dari inti bumi, maka selama inti bumi masih menghasilkan panas, energi akan terus tersedia alias sampai akhir zaman. Kementerian SDM telah memetakan sekitar 331 titik potensi panas bumi di Indonesia yang tersebar di 30 provinsi, tersebar di sepanjang jalur sabu gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua, dan diperkirakan energi yang dapat dihasilkan sekitar mencapai 20 gigawatt. Namun sayang, dengan begitu besar potensi yang dimiliki Indonesia, baru memanfaatkannya sekitar 10,3% dari total potensi panas bumi yang dimiliki. Mengutip siaran pers Kementerian ESDM 15 Januari 2024, konsumsi listrik tahun 2023 mencapai 1.285 kWh per kapita. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta orang, itu berarti sekitar 39.000 megawatt dari total energi harian yang dibutuhkan.
maka hanya dari panas bumi saja seharusnya sudah mencukupi sekitar 60% dari kebutuhan listrik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bayangkan betapa kaya Indonesia. Kelebihan lainnya, tidak seperti batubara yang masih menggunakan biaya operasi bahan bakar sekitar 650 per kWh. PLTP menghasilkan energi bersih, gratis, dan unlimited dan hanya membutuhkan biaya pemeliharaan peralatan dan biaya karyawan saja. Tapi, meskipun secara teori harga listrik yang dihasilkan PLTP seharusnya lebih murah daripada PLTU batubara, namun sayangnya fakta di lapangan berkata lain. Justru, harga listrik yang dihasilkan PLTP justru lebih mahal, sekitar 975 per kWh. Hal ini disebabkan karena biaya investasi awal untuk membangun pembangkit listrik panas bumi lebih tinggi dibandingkan PLTU, di mana untuk membangun PLTP membutuhkan tahapan eksplorasi dan pengeboran. Ditambah lokasi panas bumi biasanya terdapat di daerah terpencil sehingga tantangan geografis yang harus dihadapi yaitu membangun infrastruktur mulai dari nol dengan kondisi geografis yang tidak mudah. Sebagai contoh, PLTP Sarula di Sumatera Utara merupakan salah satu proyek panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 330 MW. PLTP ini membutuhkan investasi sekitar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 26 triliun. Sedangkan, jika dibandingkan dengan membangun PLTU, sebut saja PLTU Cilegon 1, yang berkapasitas 2 kali lipat yaitu sekitar 660 MW, hanya membutuhkan investasi sekitar 877 juta US dollar atau sekitar 13 triliun saja. Itu berarti, membangun PLTP 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan PLTU. Selain itu terdapat juga resiko lain, misalnya seperti resiko geologi. Panas bumi biasanya terdapat pada daerah gunung aktif, sehingga ancaman gempa bumi dan aktivitas vulkanik juga patut dipertimbangkan. Maka dari itu, investasi untuk membangun PLTP menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko balik modal. Namun, jika Indonesia benar-benar ingin memanfaatkan panas bumi untuk sumber energi, Indonesia dapat belajar pada negara yang telah berhasil memanfaatkan panas bumi, misalnya Islandia. Negara ini hampir 100% total energi berasal dari sumber terbarukan, di mana sekitar 75% listrik di negara ini berasal dari tenaga air untuk kebutuhan produksi, dan 25% energi panas bumi untuk kebutuhan rumah tangga. Ini menandakan teknologi panas bumi di Islandia sudah sangat maju dan matang, sehingga meskipun kondisi Islandia sama persis seperti Indonesia, berada di atas lempeng tektonik yang aktif, namun mereka berani berinvestasi pada PLTP walaupun resiko yang dihadapi juga besar. Dan satu hal yang perlu diketahui, ketersediaan energi bersih juga mengundang investasi asing masuk ke Indonesia, terlebih investor dari negara-negara Eropa yang sangat detail terhadap isu lingkungan. Mereka cenderung memilih negara yang menyediakan energi terbarukan untuk berinvestasi. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menggunakan EBT akan mempengaruhi citra merek dan keberlanjutan mereka, apalagi hasil produksinya nanti diperuntukkan untuk masuk ke pasar Eropa. Ditambah, investor pasti menginginkan stabilitas pasokan energi dalam jangka panjang. Listrik yang dihasilkan dari energi fosil, seperti batu bara misalnya, dianggap tidak stabil karena harga batu bara sendiri memanglah fluktuatif. Hal ini bahkan diakui langsung oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang baru, yaitu Rosan Roslani. Namun, apapun kendalanya, kita doakan saja semoga program Supergrid yang menargetkan sekitar 580 gigawatt pembangkit listrik pada tahun 2060 berasal dari energi bersih tercapai. Terlebih program ini sudah masuk dalam RUU PTL 2021-2030 yang saat ini sedang dikebut. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kita masih ingin menggunakan pembangkit listrik dari energi fosil karena mempertimbangkan biaya investasi di awal? Atau mulai beralih ke energi terbarukan seperti panas bumi, walaupun investasi awal mahal, namun untuk investasi jangka panjang akan jauh lebih murah? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat, sampai jumpa di next video.